Asli ini stabil banget hasil videonya. Dan ini kita merekam hanya menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan bantuan gimbal. Dan ini kita ngerekam di resolusi Full HD di 60 fps. Dan ini hasil dari video Gcam LMC 8.4 config iPhone 17 stabilizer by Seputar Gcam. Kalian lihat sendiri teman-teman. Di sini elektronik image stabilisasinya berfungsi dengan baik ya teman-teman. Dan untuk hasil videonya benar-benar sangat stabil, halus banget di sini untuk pergerakannya, dan untuk tone warnanya pun mirip banget seperti kamera iPhone. Tuh kalian lihat sendiri teman-teman, hasilnya sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, selamat datang di channel Seputar Gcam. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan share dan review kembali config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Dan ini adalah config iPhone 17 stabilizer by Seputar Gcam. Dan config ini tentunya perubahan dari config sebelumnya. Untuk tone warnanya bagus banget teman-teman, karena untuk tone warnanya mirip banget seperti kamera iPhone. Dan config ini dia udah support semua lensa utama, lensa 0,5 ultrawide, dan juga lensa makro ya teman-teman. Dan kemudian untuk config ini, jika kalian mau mengambil video, tentunya hasil videonya benar-benar cukup stabil. Namun video stabil ini hanya berfungsi di perangkat yang sudah support OIS atau AIS. Jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Oke, jadi di sini saya udah menginstal dua aplikasi teman-teman. Yang pertama di sini ada aplikasi Gcam LMC 8.4. Nanti untuk tampilan dari aplikasi Gcamnya seperti ini. Kemudian untuk aplikasi yang kedua di sini ada aplikasi manual kamera compatibility ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi Gcam dan juga confignya bisa kalian download di deskripsi video. Dan untuk aplikasi manual kamera compatibility ini kalian bisa download secara gratis di Google Play Store ya teman-teman. Oke, jadi di sini langsung saja kita buka untuk aplikasi manual kamera compatibility-nya. Oke, kemudian untuk tampilannya nanti seperti ini, kalian bisa klik start. Setelah kalian udah klik start, maka nanti untuk tampilannya akan seperti ini. Ini artinya perangkat yang saya gunakan sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam ya teman-teman. Dia untuk tampilannya hijau semuanya atau centang hijau semuanya seperti ini. Dan jika perangkat kalian nanti salah satunya berwarna merah ataupun semuanya silang merah, itu artinya perangkat kalian tidak support untuk menginstal aplikasi Gcam. Jadi fungsi dari aplikasi ini untuk mengecek apakah kamera 2 API kita sudah aktif atau belum. Jadi seperti itu ya teman-teman pengertiannya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita mau coba setting di mode videonya agar videonya bisa stabil ya teman-teman. Namun saya ingatkan kembali, agar video bisa stabil di Gcam LMC 8.4 menggunakan config ini, kalian harus pastikan dulu apakah perangkat kalian itu sudah support AIS atau OIS ya teman-teman. Dan jika kalian sudah menggunakan config ini dan perangkat kalian itu sudah support AIS atau OIS dan videonya masih belum stabil, kalian perlu men-settingnya terlebih dahulu. Untuk cara settingnya, kalian masuk ke bagian setelan aplikasi Gcamnya. Setelah kalian udah masuk ke bagian setelan aplikasi Gcamnya, kemudian kalian scroll ke bawah. Setelah itu kalian pilih di sini yang sistem setting ini ya teman-teman. Kalian masuk ke sini, kemudian kalian pilih yang stream configuration. Kemudian di sini kalian pilih yang main kamera ya teman-teman, atau kalian pilih lensa yang mau kalian setting untuk videonya agar bisa stabil. Contohnya seperti ini teman-teman, ini main kamera, yaitu kamera utamanya. Kita setting di bagian sini, kemudian di bagian enable configuration ini kalian bisa centang seperti ini. Setelah itu kalian scroll ke bawah, dan di bagian video mode ini teman-teman, kalian pilih custom session ID yang sesuai dengan perangkat kalian ya teman-teman. Kalian bisa coba satu persatu untuk custom session ID-nya. Dan di sini sudah tersedia banyak sekali custom session ID. Untuk selanjutnya teman-teman, jika di bagian video mode ini sudah kalian setting untuk custom session ID-nya, kemudian kalian setting lagi di bagian eksperimental ini. Kalian samakan saja ya teman-teman seperti yang video mode tadi. Dan perangkat yang saya gunakan ini menggunakan Poco X3 NFC, maka untuk custom session ID-nya ada di angka 61444 ini. Dan jika kalian menggunakan perangkat lain, mungkin untuk custom session ID-nya agak berbeda, dan kalian bisa pilih salah satu yang tersedia di sini.
Oke, di sini langsung saja teman-teman kita masuk ke bagian mode videonya. Oke. Dan di sini kita cek teman-teman untuk resolusinya Full HD, kemudian untuk framenya di sini kita pakai yang auto saja. Langsung saja di sini kita record. Oke, dan ini kita udah coba berjalan teman-teman. Kalian bisa lihat di sini kalau dari previewnya di sini cukup stabil. Kita nggak tahu nanti untuk hasilnya seperti apa. Dan ini kita coba berjalan kaki ini tanpa menggunakan gimbal ya teman-teman. Dan untuk warnanya di sini saya lihat lumayan bagus. Oke, kita coba muter lagi seperti ini dan kita coba jalan lagi. Oke, kita stop. Oke, dan kita cek untuk hasilnya teman-teman. Oke, dan ini dia untuk hasil videonya teman-teman. Ini kita merekam di resolusi Full HD. Untuk framenya kita menggunakan yang format auto. Tuh kalian lihat sendiri teman-teman, gimana menurut kalian? Kalau saya lihat di sini udah cukup baik ya untuk hasil videonya, dan ini dia juga lumayan cukup stabil. Dan kita lihat di sini untuk warnanya juga bagus, dia nggak mengalami over saturasi ya teman-teman. Di bagian tone warnanya ini sangat natural. Oke, untuk selanjutnya kita mau coba foto ya teman-teman. Kalau tadi kita udah coba ambil video, sekarang kita mau coba tes untuk hasil fotonya seperti apa. Dan kita langsung coba ke arah sini teman-teman. Oke, ini untuk rincian resolusi kita gunakan yang 16:9 ya teman-teman. Dan di sini untuk HDR-nya kita aktifkan dan kita cek untuk hasilnya, maka untuk hasilnya seperti ini. Dan kita lihat di sini teman-teman, memang di beberapa objek dia untuk tone warnanya di sini agak berwarna. Kemudian di bagian langit di sini juga bagus ya teman-teman, masih kelihatan cukup bagus. Awannya juga di sini masih kelihatan. Dan di sini kita lihat teman-teman bahwa di sini untuk hasilnya sangat detail. Artinya config ini untuk hasilnya benar-benar sangat jernih. Dan config ini saya sangat merekomendasikan untuk kalian gunakan ya teman-teman. Ini bisa kalian gunakan untuk siang dan juga malam hari. Oke, selanjutnya kita coba lagi teman-teman. Kita coba di sini agak geser sedikit ke sebelah kanan sini teman-teman. Untuk rincian di sini kita ubah untuk rasio gambarnya ke yang standar aja 4:3. Dan di sini AWB kita coba aktifkan ya. Oke, kita langsung shoot aja seperti ini teman-teman. Kalian perhatikan sebelum kita shoot dan sesudah kita shoot. Oke, kita tunggu sebentar dan sekarang langsung saja kita cek untuk hasilnya. Maka untuk gambar yang dihasilkan seperti ini teman-teman. Misalkan AWB-nya kita aktifkan. Jadi di sini ada sedikit perbedaan teman-teman. Di AWB aktif ini mungkin agak lebih warm ya untuk hasilnya. Dan ini juga sangat cocok yang gunakan untuk objek orang. Oke, ini udah kita zoom ke yang paling jauh. Bahkan ini masih kelihatan untuk detail gambarnya ya teman-teman. Config ini cukup bagus ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba lagi teman-teman. Ini kita udah pindah ya. Untuk objeknya kita coba ke arah sini. Untuk HDR kita pakai yang tengah aja. Ini AWB masih aktif. Dan kita paskan ke objeknya seperti ini. Langsung kita shoot. Jadi misalkan HDR-nya kita pakai yang tengah, dia untuk prosesnya cukup cepat teman-teman. Dan itu tidak mempengaruhi gambarnya ya teman-teman. Akan tetap bagus juga. Nah, kurang lebih seperti ini dia teman-teman untuk hasil fotonya. Kalian bisa nilai sendiri. Kalau saya suka banget untuk tone warnanya ini teman-teman. Dia berwarna tapi enak banget dilihat. Dan ini di bagian awan pun masih cukup kelihatan. Untuk warna birunya juga di sini masih keluar ya teman-teman. Dan ini benar-benar sangat detail untuk gambarnya. Hasilnya juga sangat jernih. Untuk kualitas dynamic range-nya nggak perlu diragukan lagi, benar-benar juara banget. Oke, selanjutnya kita coba lagi ya teman-teman. Di sini kita menggunakan rasio gambar yang 4:3, AWB-nya aktif. Kita coba ke objek pohon seperti ini teman-teman. Kita arahkan ke atas langit seperti ini dan langsung saja di sini kita shoot. Oke, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Ini cuaca sangat bagus untuk hari ini teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Masih kelihatan bagus banget kan untuk hasilnya. Ini tanpa kita edit sama sekali ya teman-teman. Dan ini hasil dari Gcam LMC 8.4 config iPhone 17 stabilizer by Sputar Gcam. Perfect banget untuk hasilnya.
Oke, kalau tadi kita udah coba tes menggunakan mode kamera biasa, dan untuk selanjutnya di sini kita mau review menggunakan mode 0,5 ultrawide-nya ya, teman-teman. Langsung saja di sini kita klik untuk mode 0,5 ultrawide-nya. Oke, dan kalian perhatikan jika untuk rasio gambarnya sudah menjadi lebar seperti ini atau agak cembung, artinya dia sudah beralih ke lensa 0,5 ultrawide ya, teman-teman. Dan kita cek di sini untuk rinciannya. Di sini untuk rasio gambar kita ubah ke rasio gambar yang standar aja 4:3. Kemudian untuk AWB di sini kita coba matikan. Oke, ini udah beralih ke lensa 0,5 ultrawide ya, teman-teman. Kita coba ke objek sini, langsung saja di sini kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Dan di sini untuk pemandangannya bagus banget, teman-teman. Dan kita cek untuk hasil yang barusan. Maka untuk gambar yang dihasilkan dari config iPhone 17 Stabilizer by Seputar Gcam menggunakan Gcam LMC 8.4, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Tone warnanya di sini benar-benar kalem banget, teman-teman. Keren banget di sini untuk hasilnya. Tone warnanya natural, kemudian di sini untuk detail gambarnya juga bagus banget. Jadi config ini benar-benar perubahan dari config iPhone sebelumnya ya, teman-teman. Dan config ini sangat cocok kalian gunakan. Oke, kita mau coba lagi, teman-teman. Masih menggunakan lensa 0,5 ultrawide. Kita mau coba ke arah sini. Ini udah agak redup mataharinya, teman-teman. Nggak apa-apa, kita coba aja. Oke, seperti ini. Kita tapkan ke objeknya, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, teman-teman. Di lensa 0,5 ultrawide-nya bagus banget. Meskipun dia untuk pencahayaannya agak kurang, untuk config ini dia mampu menghasilkan gambar yang sangat cerah ya, teman-teman. Untuk tone warnanya pun di beberapa objek dia bisa natural, bisa juga berwarna ya, teman-teman. Tergantung dari objek dan pencahayaannya sendiri. Dan ini tadi untuk pencahayaannya agak kurang, tapi setelah kita shoot di sini untuk hasilnya masih kelihatan cukup cerah dan hasilnya sangat bagus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hasilnya, teman-teman. Hasil dari mode 0,5 ultrawide-nya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita review di video kali ini, teman-teman. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan konfig-konfig terbaru lainnya tentunya dari channel Seputar Gcam.